Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurid dzati wa syiri syari fi syairil asma'i wa sifat. Fadla minallah wa nikmah wa maghfirata wa rahmah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Pada hadirin semuanya, baik yang ada di majelis ini maupun di media sosial, puji syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurahkan pada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita diberikan pertolongan untuk meneladani akhlak beliau, amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tanbihul Masyi karya Syekh Abdul Rauf Al-Fangsuri. Namun seperti biasa, sebelum kajian kitab Tanbihul Masyi, kita akan membacakan wasilah Fatihah juga zikir syatariyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahsalika ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa asbaji wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wa ila hadrati abina adam wa ummina hawa wa matana sala bainahuma minas sholihin ila yaumiddin wa ila hadrati nabi wa sis wa nabi wa idris wa nabi wa nuh wa nabi wa ibrahim wa nabi wa khidir bal yang makan wa nabi wa Musa wa Harun wa nabi wa Dawud wa Sulaiman wa nabi wa Ilyas wa nabi wa Zakaria wa Yahya wa nabi wa Isa wa jamil anbiya wal mursalin wa ila hadrat jamil malaikatan muqarrabin al-karabin wa hamalatul arsy wa ila hadrati malaikat Ismail Nukhail Suarail malaikat Israel Israfil Mikail wa Jibril. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jami'il ulama amilin syuhada sholihin wa jami' ahli sufiyatin muhaqqiqin wal arifin wa ila hadrati jami' ajadatina wa jaddatina wa abaina wa ummatina wa ikhwatina wa akhawatina wa auladina wa ashabina wa jami' asatidina wa jami' masyayikhina wa jami' murabbi ruhina wa ila hadrati jami' musyidina. Mbah Yai Khazin Abdullah, Mbah Yai Dharma Jaya, Mbah Yai Abdul Haris, Mbah Yai Nurwarji, Mbah Yai Khairuddin, Mbah Yai Makhrosin, Mbah Yai Curiko Kuritno, Mbah Yai Tiaudin, Mbah Yai Mbah Gandung, Mbah Yai Sopyan, Kus Yaya, Kus Bayu, Yai Adina Syekhul Umam, dan sedaya mursyid-mursyid Satoriyah baik yang ada di Indonesia maupun dunia. Wa ila hadrati jami' ahli silsilah turuqi ilahiyah wa ila hadrati jami' ahli tariqat Satoriyah wa tariqat akmaliyah, tariqat khalwatiyah, tariqat syadiliyah, tariqat qadiriyah, tariqat naqsabandiyah wa tariqat rifaiyah, wa tariqat tijaniyah lan sedaya tarekat ingkang wonten Indonesia lan dunia lan seluruh mursyid-mursyidipun. Wa ila hadrati jami'il awliya Allah, ila hadrati awliya'il abdal wal awliya'il nuqaba wal awliya'il nujaba wal awliya'il rajabiyun wal awliya'il imamaini wal awliya'il kutub wal wali afrad wa ila hadrati jamil awliya'i fitanajawi wa ila hadrati kutbal aqta fi hadhi zaman
wa ila hadrati mu'alif hadza kitab Tanbihul Masyi Syekh Abdul Rauf Al-Fangsuri radhiyallahu anhu wa ata alaina min barakatihi wa ulumihi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila hadrati murabil qaryah murabil baldah wa murabil makan wa ila hadrati man fataha hadzal qaryah wasaqiful wilayah Kulon Papar Kediri wa ila kafatul muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min masyarikil ardi la magharibiha barriha wa bahriha wa min qafin ila qafin min ladun adam ila yaumil qiyamah wa ila hajatina wa hajatikum fid daraini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun ya hatta matla'il fajr. Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah La illallah La ilaha 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 illallah
La ilaha illallah. La ilaha illallah. 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 Allah. 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 Allahu. 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 Alhamdulillah. Selanjutnya kajian kitab Tanbihul Masyi akan dibawakan oleh Gus Hanif Satoni. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Tanbihul Masyi karya Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi As-Singkili. Yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas kilas tentang adabu dzikir atau adab-adab dari berzikir, yang ada 5 sebelum berzikir dan ada 12 ketika sedang berzikir dan ada 3 setelah berzikir. Setelah Syekh Abdul Rauf berbicara dalam kitab ini tentang adab-adab berzikir, beliau kemudian berbicara tentang hal-hal yang hubungannya dengan tata cara atau metode-metode berzikir. Di antaranya beliau mengatakan dalam kitab ini, sebagaimana telah disampaikan yang kemarin, bahwa tata cara apapun yang dibahas ini semuanya itu harus digurukan atau harus meminta petunjuk dari guru atau syekh atau mursyid yang kamil mukamil, yang sempurna dan bisa menjadikan sempurna. Kemudian Syekh Abdul Rauf mengatakan dalam kitab ini, "Tsumma i'lam." Tsumma kemudian i'lam, ketahuilah, ayyuhal muridu, wahai para murid, anna asla tariqatil adkari, bahwasanya sesungguhnya asal atau dasar-dasar dari tata cara berzikir itu ma'thurun, terdapat dalam
athar maupun dalam hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dari Sayyidina Amir Mukminin yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semoga Allah memuliakan wajah beliau. Fa innahu, karena kemudian sesungguhnya ketika lamma adharu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ta'asyuquhu wa mahabbatuhu wa jidduhu fil wusul ilallah, suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu bertemu dengan Nabi dan menampakkan dalam dirinya kesungguhan atau rasa rindu yang begitu dalam atau gairah, semangat untuk yang menggebu-gebu dan cinta yang begitu dalam dan kesungguhan untuk bisa usul kepada Allah atau bisa sampai kepada Allah Al-Wahidil Qahhar yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Kemudian fa akhbarahu an-nabi al-mukhtar, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mukhtar sebagai nabi yang terpilih itu memberitahunya bil adkari dengan beberapa zikir, kama waroda fil akhbar, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis. Qala Ali, berkata Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani, tunjukkanlah kepadaku, ala aqrabit turuq, atas suatu jalan yang paling dekat, ilallahi, kepada Allah Ta'ala, wa ashaluha, dan jalan yang paling mudah, ala ibadihi, atas hamba-hambanya, wa afdaluha, dan paling utama, indallahi, di mata Allah Ta'ala. Faqala, kemudian lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepadanya, alaika, hendaknya engkau bimudawamati dzikr, melanggengkan zikir, fil khulwati, dalam kesendirian atau dalam kerahasiaan atau dalam pribadimu. Faqala, kemudian berkata Sayyiduna Ali, kaifa adkur, bagaimana aku berzikir, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Faqala alaihi as-salatu wassalam, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ghammid ainaik, pejamkanlah matamu, dua matamu, wasma' minni salatha marratin, dan dengarkanlah wahai Ali, minni, dariku, 3 kali. Faqala an-nabi, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW berkata, la ilaha illallah, salatha marrat, 3 kali ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 3 kali Kanjeng Nabi berkata demikian. Kemudian wa aliyun yasma, Sayyiduna Ali mendengarkannya. Tsumma aliyun, kemudian Sayyiduna Ali karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajah beliau, berkata, qala la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebagaimana Kanjeng Nabi tadi ucapkan. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yasma, kemudian Kanjeng Nabi mendengarkannya. Jadi ketika Nabi Muhammad tadi pertama kali meminta kepada Sayyiduna Ali untuk memejamkan mata, kemudian beliau meminta kepadanya untuk mendengarkan zikir yang akan disebutkan tadi, ya,
3 kali, yaitu la ilaha illallah. Kemudian setelah itu Sayyidina Ali menirukan juga sebanyak 3 kali. Setelah itu Kanjeng Nabi Muhammad mendengarkan. Jadi ketika Sayyidina Ali itu mengucapkan apa yang ditalkinkan tadi, Sayyidina Nabi Muhammad SAW mendengarkannya. Sebenarnya ini termasuk di antara dalil yang digunakan oleh para ulama sufi tentang adanya talqin dzikir, ya. Tentang hal-hal yang hubungannya dengan talqin dzikir. Walaha, dan dari tata cara tadi itu, tata cara pengucapan atau dzikir tadi itu, thariqani, ada 2 macam metode atau cara. Al-jahru wal israr, yaitu yang pertama al-jahru, yang kedua adalah al-israr. Apa al-jahru itu? Al-jahru itu dzikir dengan cara dikeraskan suaranya. Kemudian al-israr itu adalah dzikir dengan cara rahasia atau sirri, dengan cara tanpa dikeraskan suara. Amal jahri, adapun dzikir yang diucapkan dengan cara dikeraskan, faktoriquhu, maka caranya adalah, metodenya adalah anwa'un, ada beberapa macam. Faminha, diantaranya an-nafyu wal itsbat, yaitu dzikir dengan cara an-nafyu wal itsbat, meniadakan, menegasikan segala macam sesuatu, kemudian itsbat, menetapkan Allah. Yaitu dzikir tadi, apa yang namanya dzikir nafyu wal itsbat, diterangkan di sini oleh Syekh Abdul Rabb Singkel, wa huwa, yaitu dzikir tadi an-nafyu wal itsbat itu adalah la ilaha illallah. La ilaha itu an-nafyu, illallah itu al-itsbat. Jadi la ilaha itu meniadakan, menegasikan segala hal bentuk ketuhanan. Kemudian illallah itu adalah penetapan dalam hati, dalam jiwa kita adanya hanya satu Tuhan saja, atau keesaan Allah saja. Walahu, dan dalam berzikir dengan menggunakan nafyu wal itsbat ini, kaifiyatun katsirah, ada beberapa metode yang banyak. Minha, dan diantaranya adalah al-itsbat faqat, yaitu dengan menyebutkan dzikir isbat. Yaitu dzikir isbat berarti apa itu? Diterangkan di sini, wa huwa illallah. Illallah, yaitu lafadznya dari dzikir isbat itu adalah illallah, illallah. Walau, dan juga selain itu ada metode-metode kaifiyat katsirah aidon, ada banyak sekali caranya selain yang disebutkan tadi. Wa minha, dan diantaranya adalah ismu dzat, dzikir dengan menyebut ismu dzat faqat saja. Apa itu dzikir ismu dzat? Disebutkan di sini, wa huwa, yaitu dzikir ismu dzat itu adalah Allah. Allah. Itu dzikir ismu dzat. Walahu kadzalika, dan dzikir yang seperti itu juga ada metode kaifiyatun katsirah, metode yang cukup banyak. Minha, diantaranya adalah dengan dzikir hu. Itu dengan menyebutkan isim domirnya saja, ya. Hu, ya. Wa minha, dan diantara dzikir dengan menggunakan isim domir ini, dengan penggabungan dengan isim domir ini juga ada macam-macam. Di antaranya adalah hu wallah. Wa minha, dan selain itu juga ada lagi cara yang lainnya, Allahu, ya. Qala syekhuna rahimanallahu bihi, berkata syekh kami, syekh kita rahimanallahu bihi, semoga Allah merahmati kita dengan adanya beliau. Fi dhau'il halah, di sini di kitab ini tertulis halah, tapi yang benar adalah dhau'il halah, pakai ha.
fi dzikrihu wal jalalah. Itu dalam kitabnya Syekh Ahmad Al-Qushashi yang berjudul Dhau'ul Halah fi dzikrihu wal jalalah. Ya. Itu yang pernah kita bahas pada kesempatan yang lalu oleh Gus Hasib ya. Wa'lam, dan dalam kitab itu disebutkan, wa'lam, ketahuilah, annal ismal a'dham, bahwa ismal a'dham, asma atau nama yang agung, yang paling agung, huwa, yaitu Allah. Dzikir dengan menyebutkan asma yang paling agung, nama yang paling agung yaitu Allah, itu adalah dzikrun ghaibun fi syahadah, dzikir ghaib fi syahadah, dalam kesaksian. Wa dzikru Allahu, sedangkan dzikir Allahu itu adalah dzikru syahadatin fi ghaibin, dzikir kesaksian fi ghaibin, dalam kegaiban. Wa dzikru Allah, sedangkan dzikir Allah itu adalah dzikru syahadatin fi syahadah, dzikir syahadah, kesaksian, fi syahadah, dalam kesaksian. Min haitsu at-tafsil, secara rinci, wa dzikru hu, dan dzikir hu itu dzikru ghaibin fi ghaibin, itu adalah dzikir kegaiban dalam kegaiban. Min haitsu rad wal ijmal, secara global. Intaha, sekian. Itu yang diungkapkan oleh Syekh Ahmad Al-Qushashi dalam kitab Dhau'ul Halah fi dzikrihu wal jalalah, yang dikutip oleh Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri dalam kitab ini. Walihada, untuk itu, adzikru aidon, dzikir itu juga memiliki walihada dzikri aidon, dan dzikir ini memiliki kaifiyatun katsirah, beberapa metode atau banyak metode. Tu'lamu, yang diketahui, bi irsyadi syekh, dengan cara petunjuk guru atau mursyid. Jadi artinya yang tadi saya sebutkan tadi, dari la ilaha illallah nafsi wal isbat, illallah maupun Allah maupun hu atau hu Allah atau Allahu, dan semuanya yang saya sebutkan tadi tentang metode-metode kaifiyatul dzikir dengan nafsi wal isbat dan juga ismul dzat maupun ismul ghaib, itu semuanya harus dengan cara petunjuk dari guru mursyid. Wa amma asirri, tadi yang saya sebutkan tadi adalah dzikir secara jahri atau secara disuarakan. Sedangkan yang secara sirri, dzikir sirri, falahu thalathu turukin, itu ada 3 macam metode. Ahaduha, diantaranya adalah hifdzul anfas, dzikir dengan cara hifdzul anfas. Jadi kalau diartikan secara harfiah, literal itu hifdzul anfas ya, dengan cara menjaga nafas ya. Tapi di sini akan diterangkan. Wa huwa, dan itu hifdzul anfas itu yaitu an yutasawwara al kalimatu al ula, yaitu dengan cara menggambarkan bentuk zikir yang pertama tadi. Apa itu yang pertama? La ilaha. Waktu khurujin nafas, ketika nafas keluar. Jadi dalam nafas keluar ini, ketika keluar itu la ilaha, itu dalam gambaran kita, dalam benak kita, dalam hati kita. Wasaniyah, dan yang kedua, kalimat yang kedua itu apa? Namanya juga dzikir nafsi wal isbat. Yang kedua berarti isbat. Illallah, itu dilakukan waqta dukhulihi, ketika nafas masuk. Jadi ketika nafas masuk, illallah. Ketika nafas keluar, la ilaha. Ketika masuk, illallah.
tapi tidak disuarakan, ya, digambarkan atau dibayangkan, ya. Wa tamamul kaifiyah wa tasawwur, kesempurnaan tata cara maupun penggambaran tadi, bentuk-bentuk metode dari zikir itu yu'lamu, diketahui, dipelajari minal mursyid, dari guru mursyid. Qala Sayyiduna Muhammad Al-Ghauth rahimanallahu bihi, berkata Syekh kami Sayyiduna Muhammad Al-Ghauth, semoga Allah merahmati kita semuanya dengan adanya beliau, wa bi'ulumih, dan juga dengan adanya ilmu-ilmu beliau, fil jawahir, dalam kitab Jawahirul Khamas, dzikru la ilaha illallah, dzikir la ilaha illallah itu lil kholasi minan nasud, itu merupakan dzikir untuk berlepas dari alam nasud. Dzikruha hu, sedangkan dzikir hu lil kholasi minat tahayyuril hasil fi muqabalati mir'atil malakut, itu adalah dzikir untuk berlepas dari kebingungan yang terdapat ketika menjumpai kaca di alam atau cermin, ya, di alam malakut. Binafsil ghairiyah, dengan menafikan, meniadakan semuanya, wa itsbatul ainal mahd, dan menetapkan zatullah, dengan meniadakan selain Allah dan menetapkan Allah, gitu. Wa dzikru, dan dzikir Allah itu li husuli maratibil jabarut, untuk menggapai tingkatan alam jabarut. Allah wa takhallaqu bi akhlaqillah, dan kemudian berakhlaklah kamu semuanya dengan akhlaknya Allah. Ini diterangkan di sini mungkin maksudnya untuk memahami zikir tadi, ya. Wa dzikru Allahu, sedangkan zikir Allahu itu adalah li husuli al-lahud, untuk menggapai alam tingkat lahud. Wa kana Allahu wa lam yakun ma'ahu, yaitu alam di mana Allah lam yakun ma'ahu syai'un, tidak ada apapun yang bersamanya. Jadi alam lahud adalah alam Allah di mana di dalamnya tidak ada apapun yang membersamai Allah atau menyertai Allah. Wa dzikruhu hayyun, dengan zikir hu hayyun, hu dia, hayyun maha hidup, itu adalah zikir limusyahadatil ghaib, untuk menyaksikan zat yang gaib. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, ini dalam surat Fussilat. Jadi dalam surat Fussilat itu disebutkan sebagaimana dikutip oleh Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri di sini, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, dan kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Ini dalil yang dikutip oleh Syekh Abdul Rauf tentang untuk menerangkan dari makna zikir hu hayyun tadi, untuk menyaksikan zat yang gaib tadi. Wa dzikru fani baqi, sedangkan zikir fani baqi, fanin baqin, itu zat yang zikir fanin baqin itu adalah zikir untuk li'ifna ilmumkin wa ibqa'i wajibil wujud, untuk meniadakan segala al-maujud yang mungkin, segala hal selain Allah, ya, dan menetapkan yang wajib adanya, yaitu Allah, gitu loh.
huwa dzahir, huwal batin. Sedangkan zikir huwa dzahir, huwal batin, dia adalah zat yang maha tampak, maha dzahir, dan huwa al batin, dan dia adalah zat yang maha batin. Itu adalah zikir untuk liraf'i al itsnainiyah, untuk mengangkat atau meniadakan dualisme. Dualisme maksudnya ada Tuhan yang di sana, ada Tuhan yang di sini, untuk meniadakan itu. Artinya tidak ada perbedaan antara yang di sana dan yang di sini. Wa yara al-ghaib, dan untuk menyaksikan al-ghaib kasyahadah sebagai bentuk penyaksian. Huwal awal, huwal akhir. Sedangkan zikir huwal awal, huwal akhir, itu adalah lirabtil azal ma'al abad, untuk menyambungkan antara zaman azal dengan zaman abad, keabadiannya. Intaha, selesai. Tsaniha, sedangkan bentuk zikir sirri yang kedua itu adalah zikrul qalbi, zikir hati. Wa tsalitsuha, sedangkan yang ketiga adalah zikru istila, zikir istila. Untuk keterangan istila bagaimana itu diterangkan di sini. Tu'lamu kaifiyatuha, tu'lamu kaifiyatuhuma minal mursyidi wa billahi at-taufiq. Itu diketahui semuanya tata caranya dengan berguru atau meminta petunjuk dari guru mursyid. Wabillahi taufik, dan kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Jadi itu diantara beberapa keterangan dari Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri tentang metode atau tata cara berzikir tadi ya. Itu secara garis besar beliau menerangkan bahwasanya metode berzikir itu ada dua. Yang pertama adalah al-jahr, yang kedua adalah as-sir. Yang pertama itu dengan zikir jahr, zikir dengan bersuara, dengan berlafat yang bersuara, yaitu la ilaha illallah dengan nafyu dan isbat, atau dengan isbat illallah, atau dengan zikir ismu zat Allah, Allah, atau dengan zikir domir atau isim domir hu atau hu Allah, atau Allahu. Itu semuanya adalah bentuk dari metode zikir jahr. Sedangkan zikir sirri itu adalah ada 3 model. Yang pertama hifdzul anfas, dengan cara menjaga atau berzikir dengan cara nafas, atau setiap nafas itu diisi dengan zikir, yaitu ketika nafas keluar itu la ilaha, ketika masuk itu illallah. Kemudian yang kedua adalah zikir qalb, zikir hati, dan yang terakhir adalah zikir istilah. Dan semuanya kaifiyahnya, tata caranya, metodenya itu hendaknya dipelajari dengan berguru dari guru mursyid. Nah, itu. Wa idza arafta, dan ketika engkau mengetahui, wa faraqta min hadhihi al-adkar, dan telah menetapi atau bisa melaksanakan dengan benar-benar zikir-zikir ini, fayam bagi laka, hendaknya engkau anta'rifa, mengetahuinya, wa tashtagil, dan melaksanakannya, bisyuglin min asghali syattor, dengan amalan-amalan dari amalan-amalan yang ada di dalam amalan syatari. Ya, artinya kita diminta kalau memang ingin mempelajari model-model seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rauf ini, hendaknya yang mempelajari dari guru-guru yang ada dalam thariqah syatoriyah gitu loh. Karena memang di sini di antara beberapa yang disebutkan tadi itu adalah dalam metode-metode yang ada dalam thariqah syatoriyah. Itu tadi yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi. Jadi ada sangat banyak sekali versi berzikir, itu semuanya tergantung bagaimana kita belajar dari guru mursyid yang kita mintai petunjuk kepadanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya bacakan dari kitab Tanbihul Masyi karya Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri
Al-Jawi Al-Asingkili. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan kita tetap bisa menjadi orang-orang murid-murid tarekat yang selalu memegang teguh tarekat ini min hada ila yaum, sampai hari kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.